Pancasila dengan NIM 2300220 dari Prodi Administrasi Pendidikan Seksi 803 dari matkul Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek dari Pendidikan Pancasila ini, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Profesor Dr. Maria Montessori MED MSI. Nah, di sini judul dari tugas proyek saya yaitu implementasi nilai sila pertama dalam membangun generasi muda yang religi. Nah, isi dari implementasi ini, Pancasila ialah ideologi dan dasar negara yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diakui kebenarannya, sekaligus melahirkan dorongan untuk mempraktekannya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, selain itu, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi juga merupakan salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan bermasyarakat. Karenanya, internalisasi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila telah menjadi keharusan dalam setiap proses pendidikan yang berlangsung. Nah, nilai sila pertama Pancasila ini mengandung makna bahwasanya Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta, pemilik, pengatur, dan penguasa alam semesta. Selain itu, Indonesia juga mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pemegang otoritas tertinggi di alam semesta. Nah, jadi religiositas generasi muda di Indonesia yang telah terinternalisasi dengan nilai-nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam kesadaran mereka untuk taat pada keaturan agama atau yang disebut sebagai ketakwaan kepada Tuhan. Mereka juga menunjukkan sikap menjauhi paham ateis yang menunjukkan keyakinan mereka pada eksistensi Tuhan. Selain itu, generasi muda di sesama pemeluk agama yang berbeda mencerminkan nilai-nilai pluralisme. Meskipun demikian, idealisme dari nilai sila pertama ini dalam Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam realitas generasi muda di Indonesia. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan keseluruhan sifatnya dan maha sempurna. Yang kedua, merealisasikan rasa percaya tersebut dengan bertakwa kepadanya, yakni dengan ibadah serta menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Yang ketiga yaitu menerapkan sikap toleransi, saling menghargai, dan saling mengasihi antar umat beragama. Dan yang terakhir ada kebebasan beribadah dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Nah, di sini sudah ada narasumber saya. Perkenalkan namanya Kak. Nama saya Nur Aina Permatasari, biasa dipanggil Aina. Nah, di sini saya akan menanyakan apa pandangan Kakak terhadap melihat bagaimana implementasi generasi muda pada zaman sekarang terhadap sila pertama. Jadi saya melihat di sini bagaimana generasi muda terhadap sila pertama, di mana kita ketahui bahwa sila pertama itu kan tentang ketuhanan, tetapi agama sekarang itu hanya sebagai identitas saja, sedangkan implementasinya untuk generasi muda masih kurang. Contohnya kayak saya tidak bisa melihat agama lain, saya bisa melihat sendiri agama saya itu tentang agama Islam, di mana generasi muda sangat melenceng terhadap agamanya. Kepercayaan Tuhan dijadikan sebagai cemooh. Contohnya itu generasi muda yang menganggap sepele larangan dan juga perintah yang diberikan oleh Tuhan. Seperti kita lihat realisasinya, di mana suara azan mereka hanya asik dengan kegiatannya tanpa kayak tergerak hatinya untuk menjalankan sholat. Dan juga perintah-perintah lainnya seperti kebanyakan perempuan dan laki-laki saling berkerumun tanpa adanya batasan. Lebih ke pergaulannya yang kurang menunjukkan bahwa dia mempunyai agama. Nah, begitu pandangan kakak ini terhadap generasi muda zaman sekarang terhadap nilai pertama sila Pancasila ini. Dapat saya simpulkan bahwa apa yang kakak tadi sampaikan yaitu pada masa sekarang ini, pada generasi muda sekarang ini, agama sebagai identitas saja,
tetapi implementasinya masih kurang. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas dan pengaruh globalisasi. Maka dapat menurut saya solusi dari permasalahan ini yaitu dalam berteman atau bergaul, pilihlah teman yang baik dan pilihlah teman yang bisa diajak dalam religi serta memiliki akhlak yang baik. Contohnya dalam bermain atau pergi keluar jalan-jalan, jika kalian mendengarkan azan, langsunglah pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Jika teman kalian berbeda agama, luangkan waktu untuk dia beribadah terlebih dahulu. Jadi, menurut saya terapkan hal ini dari dini sehingga sampai akhir hayat. Dengan hal itu kita akan terbiasa atau sedih jika kewajiban kita yang kita lakukan itu akan kita tinggalkan. Nah, jadi itulah solusi dari saya sendiri. Kalau ada bahasa atau kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.